Ciuman kami menjadi lebih dalam, lebih berani. Tangannya menyusuri punggungku dan dadaku, membuatku menggigil, bukan karena dinginnya pendingin ruangan, melainkan karena perasaan diinginkan dengan begitu utuh. Aku tidak pernah menyangka sebuah reuni sekolah menengah atas bisa mengubah arah hidupku. Undangan itu awalnya hanya pesan berantai di grup WhatsApp angkatan. Foto-foto lama dibagikan, nama-nama yang dulu akrab muncul lagi di layar ponselku. Aku hampir tidak bisa datang ke acara tersebut karena pekerjaan menumpuk. Target bulan itu belum tercapai. Dan terus terang, aku tidak terlalu percaya pada nostalgia. Masa lalu seringkali hanya terlihat indah karena sudah selesai. Tapi malam itu, aku tetap datang. Kafe itu tidak terlalu besar, berada di sudut jalan yang agak tersembunyi. Lampunya temaram, musik akustik mengalun pelan, aroma kopi dan roti panggang bercampur dengan suara tawa yang saling bersahutan. Beberapa wajah langsung ku kenal, beberapa harus ku tebak dari cara mereka menyebut namaku. Aku sedang berdiri di dekat meja minuman ketika seseorang memanggil, kamu masih sama saja." Aku menoleh. Butuh beberapa detik bagiku untuk menyadari bahwa lelaki yang berdiri di depanku itu adalah anak laki-laki yang dulu sering duduk dua bangku di belakangku. Rambutnya kini dipotong rapi, tidak lagi berantakan seperti saat sekolah dulu. Kemeja yang ia kenakan pas di tubuhnya, memperlihatkan bahu yang lebih tegap dan postur yang matang. Wajahnya tidak banyak berubah, tapi sorot matanya berbeda, lebih tenang, lebih yakin, seolah hidup sudah memberinya cukup pelajaran. "Kamu, Randy?" tanyaku, memastikan ia tersenyum. Senyum yang dulu sering kulihat ketika ia bercanda di kelas. Masih ingat, ternyata dulu kami hanya teman biasa. Tidak pernah ada fase saling mengantar pulang. Tidak ada cerita rahasia di balik buku pelajaran. Kami hanya dua orang yang sering berada dalam lingkar pertemanan yang sama, tertawa saat jam kosong, mengeluh soal ulangan matematika, saling mengejek tanpa makna lebih. Aku bahkan tidak pernah membayangkan dia sebagai sesuatu selain teman. "Sekarang kamu di mana?" tanyaku. Sekadar basa-basi yang terasa aman. "Baru pindah tugas ke sini," jawabnya sambil mengambil gelas kopi dari meja. "Dapat promosi kecil-kecilan, jadi ya pindah kota." "Oh ya? Sejak kapan?" "Baru 2 bulan, masih adaptasi." Ia menatapku lebih lama dari yang diperlukan. "Lucu juga ketemu kamu di kota yang sama." Aku mengangguk. Kota ini tidak terlalu besar, tapi juga tidak sekecil itu untuk disebut kebetulan yang mudah. "Kamu datang sendirian saja?" tanyaku. "Iya, aku sudah menikah," katanya ringan, seolah itu informasi biasa. Aku mengangguk. Tentu saja, di usia kami itu hal yang wajar. Tapi sekarang aku pindah tugas ke sini sendirian, lanjutnya. Istriku dan anakku masih di kota lama, belum kupindahkan. Ada jeda di sana, jeda yang tidak panjang, tapi cukup untuk terasa. "Kamu nggak ajak mereka?" tanyaku, berusaha terdengar netral. "Belum, situasinya rumit. Aku pikir ini sementara," jawabnya. Lalu dia bertanya, "Mana suamimu?" Aku menggelengkan kepalaku dengan tersenyum. Dia mengerti dan tak mengejar pertanyaan itu. Mungkin dia menjaga perasaanku yang takut tersinggung. Aku memang belum menikah, bukan karena tidak ada yang mendekat, bukan pula karena terlalu pemilih. Aku hanya terlalu sibuk membangun hidup yang kupikir harus sempurna sebelum kubagi dengan orang lain. Karierku stabil, penghasilanku cukup, jadwalku penuh. Tapi pulang selalu berarti membuka pintu apartemen yang sunyi. Sepanjang malam itu kami lebih sering berbicara berdua daripada bercampur dengan teman-teman lain. Ia bercerita tentang pekerjaannya di kantor baru, tentang tekanan jabatan, tentang target yang tidak pernah benar-benar selesai. Aku menceritakan pekerjaanku sebagai sales marketing properti, tentang klien yang berubah-ubah, tentang negosiasi yang kadang lebih melelahkan daripada presentasi. "Dari dulu kamu memang ambisius," katanya. "Dari dulu kamu memang suka mengamati," balasku. Ia tertawa pelan. "Soalnya kamu menarik untuk diamati." Kalimat itu terdengar seperti candaan, tapi caranya menatapku membuatnya terasa lebih dari itu. Di tengah riuh reuni, dengan lampu-lampu temaram dan musik yang nyaris tenggelam oleh suara obrolan, aku menyadari sesuatu yang aneh. Aku merasa diperhatikan,
bukan sebagai teman lama, bukan sebagai bagian dari kenangan sekolah, tapi sebagai perempuan yang berdiri di hadapannya saat ini. Ketika malam semakin larut dan satu persatu mulai pamit, kami berdiri berdekatan di depan kafe. Udara kota terasa lebih dingin dari biasanya. Serius, aku gak nyangka kamu di sini, katanya. Aku juga. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, kadang hidup memang aneh ya. Orang yang dulu cuma lewat di masa remaja, bisa muncul lagi di waktu yang berbeda. Aku tersenyum tipis, tidak menjawab, tapi mengerti. Saat aku masuk ke mobil dan melihatnya lewat kaca spion, ia masih berdiri di sana, memandang ke arahku. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, kata kebetulan terasa seperti sesuatu yang akan menuntut konsekuensi. Beberapa minggu setelah reuni, hidup kembali berjalan seperti biasa. Target, presentasi, survei lokasi, telepon klien yang tak kunjung pasti. Aku hampir berhasil meyakinkan diri bahwa pertemuan dengan Randy hanya nostalgia singkat yang tidak akan berlanjut. Sampai suatu pagi, saat aku menghadiri briefing mingguan di kantor, manajerku menyebut sebuah nama perusahaan yang sedang mencari gedung tambahan untuk cabang baru di kota ini. Perusahaan yang cukup besar, dengan anggaran sewa yang tidak main-main. Aku langsung teringat cerita Randy tentang promosi dan pemindahan tugasnya. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Sepulang dari kantor, aku mencari informasi lebih detail. Benar saja, nama Randy tercantum sebagai salah satu pimpinan divisi di cabang kota ini. Aku terdiam cukup lama di depan layar laptop. Sebagai sales marketing property, naluriku selalu peka terhadap peluang. Klien potensial seperti itu tidak datang dua kali. Dan selama ini, aku selalu bangga karena bisa memisahkan urusan pribadi dan profesional. Membuka laptop, mulai menjelaskan data, luas bangunan, profesionalisme adalah harga diri yang selalu kujaga. Aku dikenal sebagai orang yang rapi, tegas, dan tidak mencampur adukan emosi dengan pekerjaan. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Butuh 2 hari bagiku untuk akhirnya menekan tombol kirim pada pesan itu. Hello Randy, aku dengar kantor kamu sedang mencari gedung tambahan. Kebetulan aku pegang beberapa listing yang mungkin sesuai. Kalau berkenan, kita bisa atur meeting. Pesannya terdengar formal, aman, tidak ada celah. Balasannya datang tidak sampai 5 menit. Kebetulan sekali, memang kami sedang cari. Kamu bisa datang ke kantor minggu ini. Kebetulan, lagi-lagi kata itu muncul. Pertemuan pertama kami setelah bertahun-tahun terjadi di ruang rapat kantornya. Gedung itu tinggi dan modern, dengan dinding kaca yang memantulkan langit siang. Aku datang dengan setelan kerja paling profesional yang kumiliki, blazer netral, sepatu hak sedang, rambut tersisir rapi. Aku ingin terlihat sebagai mitra bisnis, bukan teman lama. Resepsionis memintaku menunggu sebentar. Tanganku sibuk merapikan map presentasi, padahal isinya sudah kususun sempurna semalam. Ketika pintu lift terbuka dan ia berjalan keluar menyambutku, aku sempat lupa bagaimana cara bernapas dengan normal. Ia terlihat berbeda di lingkungan kerjanya, lebih berwibawa. Kemeja putih dengan lengan tergulung rapi, jam tangan logam di pergelangan tangan, langkah yang mantap. Tapi senyum itu masih sama. Terima kasih sudah datang, katanya. Menjabat tanganku, sentuhannya singkat, profesional, tapi cukup untuk mengirimkan getaran halus yang tidak bisa kuabaikan. Ruang rapat itu dingin, pendingin ruangan menyala terlalu kuat, membuat udara terasa kaku. Aku duduk di seberangnya. Lokasi strategis, potensi pertumbuhan kawasan. Aku berbicara seperti biasanya, terstruktur dan tenang. Tapi setiap kali aku mengangkat wajah dari layar, aku mendapati matanya tertuju padaku, bukan sepenuhnya pada slide presentasi. Kamu tetap detail seperti dulu, katanya setelah aku selesai menjelaskan poin ketiga. Detail itu penting, jawabku. Berusaha tetap netral, bukan cuma di pekerjaan. Nada suaranya tidak sepenuhnya formal. Ada sesuatu yang lebih personal di sana. Aku berdeham pelan dan kembali pada dokumen. Kalau dari sisi akses dan parkir, gedung ini paling sesuai dengan kebutuhan cabang baru kalian. Ia bersandar di kursinya, masih menatapku. Aku percaya sama penilaian kamu. Kalimat itu sederhana, tapi cara ia mengucapkannya membuatnya terasa lebih dari sekadar urusan bisnis. Dinginnya ruangan tak mampu menenangkan debar yang aneh di dadaku. Ruangan itu luas, pintunya tertutup, dan untuk sesaat, dunia terasa menyempit
hanya pada meja panjang di antara kami. Ketika rapat resmi selesai, tidak ada orang lain yang masuk. Tidak ada staf tambahan, hanya kami berdua dan sisa-sisa ketegangan yang menggantung di udara. Ia tersenyum-senyum yang sedikit lebih lama dari yang seharusnya dalam konteks profesional. Lucu ya, katanya pelan. Dulu kita cuma teman sekelas. Sekarang kamu datang sebagai mitra bisnis. Aku menutup laptop perlahan. Hidup memang penuh kebetulan. Ia menggeleng kecil. Entah kenapa, aku mulai merasa ini bukan kebetulan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa pertemuan ini mungkin tidak akan berhenti. Pada urusan gedung dan angka-angka, ada sesuatu yang lain mulai bergerak pelan, tapi pasti. Aku pura-pura tidak menyadarinya. Kamu beda, katanya sambil melihat presentasiku. Tapi matanya jelas tidak benar-benar mengikuti angka-angka di layar. Tanganku tetap bergerak menekan tombol slide berikutnya. Kita semua beda setelah usia 30, jawabku ringan. Profesional, ia tersenyum tipis. Bukan itu maksudku. Aku berhenti sejenak. Lalu, kamu lebih tenang. Dulu kamu gampang kesal kalau aku ganggu. Aku terkekeh kecil. Karena kamu dulu terlalu banyak bercanda. Pembicaraan yang dimulai dengan angka-angka, luas bangunan, estimasi, proyeksi nilai investasi 5 tahun ke depan. Aku menjelaskan dengan runut seperti biasa. Ia mengangguk-angguk, sesekali bertanya dengan serius, tapi seperti air yang mencari celah di antara batu. Obrolan itu perlahan berubah arah. Ingat gak? Katanya tiba-tiba. Kamu pernah marah karena aku sembunyikan buku catatanmu? Aku menatapnya tak percaya. Kamu masih ingat itu? Karena kamu gak ngomong sama aku 3 hari. Itu karena kamu menyebalkan. Ia tertawa pelan. Tawanya lebih dalam dari dulu, lebih berat, tapi tetap hangat. Kamu dulu jutek, katanya lagi, kali ini dengan nada menggoda. Dan kamu dulu terlalu banyak bercanda, balasku, menirukan nada yang sama. Ia menggeser kursinya sedikit lebih dekat. Gerakannya halus, hampir tak terlihat, tapi aku sadar, jarak di antara kami tidak lagi selebar meja rapat itu. Kalau dulu, aku lebih berani, katanya pelan. Mungkin kita gak cuma jadi teman biasa. Aku mengangkat alis, berusaha tetap santai. Berani bagaimana? Berani bilang kalau aku suka lihat kamu kesal karena aku. Ia tersenyum. Karena sebenarnya aku cuma cari perhatian. Kalimat itu terdengar seperti candaan, tapi sorot matanya tidak bercanda. Aku tersenyum tipis, mencoba menjaga batas yang mulai terasa tipis. Dulu kita masih anak-anak, ucapku. Sekarang tidak. Jawabannya tenang, tapi pasti. Hening menggantung di antara kami. Mesin pendingin ruangan tetap berdengung. Suara langkah orang di luar ruangan terdengar samar. Tapi di dalam ruang itu, suasananya berubah. Ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. Bukan lagi remaja yang menggoda untuk lucu-lucuan. Ada kedewasaan, ada keberanian, ada keinginan yang tidak lagi dibungkus canda sepenuhnya. Hari itu kami tetap berpisah dengan profesional. Ia mengantar sampai pintu, menjabat tanganku sedikit lebih lama dari standar formal. Namun setelah itu, komunikasi kami tidak lagi soal properti. Dari dulu kamu menarik tentang kota baru yang belum ia hafal jalannya. Mungkin ceritanya beda, katanya suatu siang. Lalu, entah sejak kapan, duduk terasa lebih dekat dari yang diperlukan. Tapi, aku tidak mundur. Aku yang telah lama tak merasakan hal itu. Yang ada hanya alasan-alasan yang terdengar masuk akal. Awalnya ringan, rapat seharian, kepala mau pecah, tulisnya suatu malam. Selamat datang di dunia orang dewasa, balasku. Kamu lagi apa? Review proposal klien? Hidupku gak seru. Siapa bilang gak seru? Masih terasa seperti candaan. Hari-hari berikutnya, pesan-pesan itu makin sering muncul. Tentang makanan favorit yang belum ia temukan. Tentang betapa sepinya apartemen dinasnya saat malam. Lalu, suatu malam, pesannya berbeda. Kamu masih secantik dulu, tapi sekarang lebih tahu caranya membuat orang memperhatikan. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Tidak ada kata yang vulgar, tidak ada ajakan terang-terangan. Tapi ada sesuatu dalam susunannya yang terasa lebih dalam dari sekadar pujian. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku membalas dengan hati-hati. Kamu sekarang pintar merayu.
Ini bukan rayuan, jawabnya cepat. Sejak itu, makan siang kami setelah survei lokasi tidak lagi sepenuhnya soal bisnis. Kami duduk berhadapan di restoran kecil, membicarakan klien, lalu beralih ke cerita pribadi. Kalau kita ketemu lagi waktu kuliah dulu, meski senyumku tak bisa kusembunyikan. Saat meninjau properti di pinggir kota, kami sering berada berdua di mobil. Awalnya menjaga jarak, kami tertawa lebih lama dari yang wajar. Diam lebih sering dari yang seharusnya. Candaan yang dulu terasa ringan, kini memiliki lapisan lain. Dan di antara jeda-jeda itu, aku mulai sadar, ini bukan lagi sekadar dua teman lama yang mengenang masa sekolah. Ini adalah dua orang dewasa yang perlahan, sengaja atau tidak, membiarkan candaan berubah menjadi rayuan. Saat itu hujan di luar semakin deras, memukul kaca mobil dengan ritme yang tak sabar. Wiper bergerak lambat, seperti memberi kami waktu lebih lama untuk diam. Tangannya menyentuh pipiku lebih dulu. Perlahan, tapi getarannya ke tubuhku sangat kuat. Dan sentuhannya, seolah masih memberi kesempatan untuk mundur. Dan dia menciumku. Lagi, dan lagi. Selanjutnya, ciuman itu bukan lagi ragu seperti sebelumnya. Ada keputusan di dalamnya. Ada kesadaran penuh, bahwa setelah ini, tak ada yang benar-benar sama. Semenjak aku ditinggal oleh mantan pacarku dulu, hujan menjadi latar yang setia, menutupi napas yang mulai tidak teratur. Sejak hari itu, hubungan kami berubah. Tidak ada kalimat aku cinta kamu. Tidak ada janji meninggalkan siapapun. Tidak ada rencana masa depan yang muluk. Meeting luar kota, survei properti tambahan. Aku menahan senyum saat membaca pesan itu. Kamu ini banyak sekali mungkinnya, jawabku. Lalu wajahnya mendekat pada pipi, hidung dan bibirku. Aku tak kuasa menolaknya. Dengan percakapan singkat, kami berpindah tempat menuju hotel yang telah kami sepakati. Di hotel itu, ruangan lobi yang terlalu terang dan kamar yang terlalu sunyi menjadi saksi. Kami datang terpisah, seolah dunia tak boleh melihat kami berjalan berdampingan. Di dalam kamar, tak ada lagi peran sales dan pimpinan cabang. Tak ada meja rapat, tak ada proposal. Hanya dua orang dewasa yang saling menatap. Dengan keinginan yang tak lagi disembunyikan, di kamar hotel itu, ia memulai dengan cara yang sama, mendekat perlahan, menyentuh wajahku seperti sedang memastikan aku nyata. Tangannya turun ke pinggangku, menarikku lebih dekat, tidak kasar, tidak terburu-buru, justru terlalu sadar. Aku selalu penasaran, bisiknya suatu malam, napasnya hangat di leherku. Penasaran apa? Tanyaku, meski suaraku hampir hilang. Bagaimana rasanya kalau dulu aku benar-benar memelukmu seperti ini? Tanganku mencengkeram ke mejanya. Dulu, kita anak-anak. Sekarang, tidak. Kalimat itu selalu kembali. Ciuman kami menjadi lebih dalam, lebih berani. Tangannya menyusuri punggungku dan dadaku, membuatku menggigil, bukan karena dinginnya pendingin ruangan, melainkan karena perasaan diinginkan dengan begitu utuh. Aku tahu ini salah. Setiap detik, aku tahu, tapi di dalam ruang tertutup itu, rasa bersalah terasa jauh. Yang ada hanya detak jantung yang berpacu. Jari jemarinya membelai tubuhku dengan halus, merambat dan atas ke bawah. Darahku terasa mengalir cepat, kulit yang saling mencari, dan keheningan yang dipenuhi napas berat. Ada kenikmatan yang sudah lama aku tak merasakannya. Semenjak aku ditinggal oleh mantan pacarku, ia tidak pernah terburu-buru. Setiap sentuhannya seperti pertanyaan yang tak perlu dijawab dengan kata-kata. Ujung jarinya seakan membaca bahasa tubuhku. Berhenti ketika aku menahan napas, bergerak lagi ketika aku tanpa sadar mendekat. Tangannya kembali ke wajahku. Ibu jarinya mengusap pipiku dengan lembut. Aku gak mau kamu merasa ini cuma pelarian, katanya pelan. Aku menatapnya. Di mata itu tidak hanya ada gairah, tapi juga keinginan untuk dimengerti, untuk diakui. Aku di sini karena aku mau, jawabku jujur. Ia memelukku lebih erat, dahiku bersandar di bahunya. Untuk sesaat, kami hanya diam, membiarkan detak jantung kami saling bersahutan. Ada kehangatan yang tak hanya datang dari sentuhan, tapi dari rasa dipilih, bukan secara resmi, bukan secara benar, tapi tetap dipilih. Ketika ia kembali menyentuh tubuhku, sentuhan itu terasa berbeda, lebih pelan, tapi lebih kuat. Seolah kami berusaha menghafal satu sama lain. Aku menyadari sesuatu malam itu yang membuatku paling lemah. Bukan sentuhannya, bukan dekapannya, tapi caranya memandangku. Seolah aku adalah satu-satunya perempuan
Di dunia yang ia inginkan saat itu, di sela napas yang terengah-engah, ia berbisik, kalau saja waktu bisa mundur. Aku tersenyum pahit. Waktu gak pernah mundur, kita yang terlambat. Dan justru karena kami terlambat, setiap detik terasa lebih intens. Aku menoleh padanya. Seharusnya tidak pernah ada. Ia tersenyum miring, tapi ada. Kami sering menggunakan masa sekolah sebagai pembenaran. Seolah hubungan ini adalah kelanjutan cerita yang tertunda. Seolah waktu hanya memberi kami kesempatan kedua. Padahal aku tahu, ini bukan tentang dulu. Ini tentang sekarang. Tentang dua orang dewasa yang sadar penuh pada risiko keluarga, reputasi, pekerjaan, dan tetap memilih melangkah. Yang paling berbahaya ternyata bukan saat tubuh kami saling mendekat. Bukan saat tangannya menghapus jarak di antara kami, melainkan saat aku mulai menunggunya, menunggu pesannya di malam hari, menunggu alasannya untuk bertemu lagi. Saat aku mulai merasa kehilangan, bahkan sebelum ia pergi, karena tubuh bisa berpisah, tapi perasaan yang tumbuh diam-diam tanpa izin, itulah yang perlahan mengikat lebih kuat dari apapun. Waktu berjalan tanpa terasa, minggu berubah menjadi bulan, dan tanpa pernah kami sepakati, hubungan ini menemukan ritmenya sendiri. Kami tidak lagi hanya bertemu karena alasan pekerjaan. Kadang ia datang hanya untuk minum kopi sore bersamaku. Kadang aku yang mengirim pesan lebih dulu, sekadar bertanya apakah ia sudah makan. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, kini menjadi penting. Ia mulai mengenali kebiasaanku. Aku tidak suka terlalu manis. Aku selalu mematikan notifikasi setelah pukul 10 malam. Aku diam jika sedang lelah, dan aku mulai hafal caranya menahan stres, caranya menghela napas sebelum bercerita tentang tekanan kantor, caranya memandangku ketika ia ingin bertemu tapi tak tahu harus mencari alasan apa. Suatu malam kami duduk berdampingan di balkon kamar hotel, tanpa sentuhan, tanpa ciuman, hanya berbagi cerita tentang masa depan yang tidak pernah benar-benar menyertakan satu sama lain. Aneh ya, katanya pelan. Aku merasa paling jujur justru saat bersama kamu. Aku tersenyum tipis, karena di sini kita tidak perlu pura-pura kuat. Ia menoleh, menatapku lama. Kalau situasinya beda, kamu pernah membayangkan gak? Aku tidak langsung menjawab, karena yang paling berbahaya bukan tubuh yang mendekat, melainkan imajinasi yang mulai berani membayangkan hidup bersama. Dan disitulah aku sadar ini sudah lebih dari sekadar pertemuan terlarang. Ini sudah menjadi tempat pulang yang salah. Kami mulai berbicara tentang kemungkinan, tentang pindah kota, tentang memulai ulang. Bukan serius, bukan konkret, tapi cukup untuk membuat hati goyah. Semakin hari, rasa itu tumbuh makin dalam. Bukan lagi hanya tentang gairah atau nostalgia, tapi tentang kenyamanan, tentang merasa dimengerti tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Dan justru ketika semuanya terasa terlalu nyata, terlalu hangat, terlalu hidup, lebih berarti, lebih berbahaya. Setelahnya, kami sering berbaring berdampingan tanpa banyak bicara. Lampu kamar redup, tirai tertutup rapat. Kita seharusnya dari dulu, katanya suatu malam, menatap langit-langit semesta seperti menarik kami kembali ke garis yang seharusnya. Hujan tidak turun malam itu, langit justru cerah, terlalu tenang untuk keputusan yang akan kami buat. Tapi di kafe kecil, tempat reuni dulu diadakan, seolah cerita ini memang harus ditutup di tempat ia dimulai. Ia datang lebih dulu, duduk di sudut yang sama. Ketika aku masuk, tatapan kami bertemu tanpa senyum yang biasa. Aku dapat mutasi lagi, katanya pelan, setelah kami duduk. Keluar pulau, bulan depan. Kalimat itu menggantung, tidak mengejutkan. Dunia kerja memang seperti itu, tapi ada sesuatu di caranya menatapku, seperti ia sedang menunggu sesuatu yang lebih dari sekadar ucapan selamat. Selamat, kataku akhirnya. Ia tersenyum tipis. Kamu gak mau tanya kenapa aku gak menolak? Aku tahu jawabannya sebelum ia menjelaskannya. Karena kalau ia tinggal, kami akan terus begini, terus mencari celah, terus berbohong pada dunia dan pada diri sendiri. Aku capek jadi alasan, katanya pelan, dan kamu capek jadi rahasia. Aku menunduk. Untuk pertama kalinya, tak ada pembelaan dalam diriku. Tidak ada yang berteriak, tidak ada air mata yang dramatis. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya jujur. Kita ini bukan tentang masa lalu, lanjutnya,
Dan bukan tentang masa depan juga. Kita cuma jeda. Aku tersenyum pahit, jeda yang terlalu nyaman. Ia mengangguk. Tangan kami bertemu di atas meja. Tidak penuh gairah seperti biasanya. Hanya genggaman hangat yang sadar bahwa ini mungkin terakhir kalinya. Aku gak menyesal, katanya. Aku juga tidak, jawabku jujur. Dan itu yang membuatnya semakin rumit. Kami tidak berpisah karena benci. Tidak karena ketahuan. Tidak karena cinta habis. Kami berpisah karena cinta itu mulai tumbuh terlalu dalam. Di luar kafe, kota berjalan seperti biasa. Lampu-lampu menyala. Orang-orang tertawa. Dunia tidak peduli pada keputusan kecil dua manusia yang mencoba kembali waras. Ia mengantarku sampai mobil. Untuk sesaat, ia memelukku. Pelukan yang tidak tergesa, tidak sembunyi-sembunyi. Pelukan yang terasa seperti penutup sebuah bab, bukan awal yang baru. Kalau kita bertemu lagi, tanyanya pelan. Aku tersenyum, semoga dalam keadaan yang lebih benar. Ia tertawa kecil, lalu melepaskanku. Aku masuk ke mobil tanpa menoleh lagi. Bukan karena tidak ingin, tapi karena kalau aku menoleh, mungkin aku akan berubah pikiran. Malam itu aku pulang dengan perasaan aneh. Kehilangan, iya. Lega, juga iya. Sedih, tentu. Tapi untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa utuh. Kami tidak membawa apa-apa selain kenangan. Tidak ada foto, tidak ada bukti. Hanya perasaan yang pernah tumbuh tanpa izin, lalu dilepaskan dengan sadar. Dan mungkin dalam hidup yang penuh pilihan keliru, keputusan untuk berhenti adalah bentuk cinta yang paling dewasa.